Assalamualaikum, selamat sore kembali lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Yang baru bergabung, selamat datang tentunya. Semoga saja di sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 24 September 2021 kita kembali memantau bersama-sama untuk melihat dari hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai sore hari ini. Ya, kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan kita beralih ke sisi kiri untuk jalur pit lane yang langsung terhubung ke jalur service road yang berada di sini ya. Sudah dilakukan itu pengaspalan kemarin. Saat ini juga untuk pengaspalan lanjutan akan dilakukan di bagian jalur yang menuju ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara sana. Ya, di depan ini ya. Ini merupakan nanti sebagai jalur menuju ke area service road yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Nah, ini akan tersambung nantinya. Saat ini sedang dilakukan yaitu pembersihan di depan itu dan akan dilanjutkan untuk lapisan prime coat. Maka artinya akan segera ini untuk dilanjutkan pengaspalan menuju ke jalur yang ada di sebelah utara maupun di bagian sebelah kanan yang ada di belakang kaplingan-kaplingan di belakang pedok ini. Ya, jadi seperti yang kita perhatikan di sini, para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka sampai sore hari untuk melakukan persiapan ya. Karena sebentar lagi tentunya ini untuk USBK ya kita akan adakan. Jadi untuk trek lintasan seperti yang kita pernah ulas di video kita sebelumnya ya akan terselesaikan di bulan ini ya. Dari pihak terkait MGPA, ITDC selaku pengembang pun sudah optimis bahwa di bulan ini untuk di bagian trek lintasan bisa terselesaikan. Tinggal lanjutan saja PR kita di bagian pedok ya akan segera dilakukan untuk perakitan. Jadi setelah datangnya nanti, karena di bagian lantai depan yang ada di sana sudah siap semuanya untuk garasi pedok. Begitu juga untuk di bagian pengerjaan lainnya, seperti di bagian pelebaran sedikit atau perapian di bagian sisi lintasan, saat ini masih terus dilanjutkan. Ya, jadi jelang World Superbike, Wakil Gubernur NTB optimis pembangunan sirkuit Mandalika akan bisa selesai tepat waktu tentunya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi ya, yaitu memantau langsung persiapan penyelenggaraan World Superbike dan MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dalam kunjungan tersebut, Rohmi meninjau beberapa fasilitas pendukung diantaranya Bandara Lombok, Jalan Bypass, dan Rumah Sakit Internasional Mandalika juga. Rohmi optimis bahwa progres pembangunan sirkuit dan fasilitas pendukung akan selesai tepat waktu. Insya Allah semua selesai tepat waktu dan kita berharap semua berjalan lancar sampai perhelatan nanti. Ya, jadi kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk pemasangan di bagian pit wall sudah siap sekali. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian perapian sisi kiri dan kanan area rumput semuanya sudah sip. Dan sore hari ini bisa diperhatikan di depan sana banyak sekali para pekerja masih terus merapikan di bagian sisi-sisi yang memang terus dilakukan untuk progres perapian supaya terlihat lebih rapi di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, terlihat para pekerja di sana ya. Kan ini sudah sore sekali kita ambil video. Mereka akan lanjutkan nanti untuk lembur mengerjakan pengerjaan yaitu pengaspalan sedikit di bagian sebelah kanan kalau kita perhatikan. Ya, kita akan saksikan nanti ya. Tapi sebelum itu kita lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Ya, untuk pengerjaan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika terus kita akan bagikan buat kalian semua untuk mengetahui dari situasi dan kondisi yang ada. Seperti yang kita lihat di sore hari ini ya, pengerjaan di bagian kaplingan di belakang ini masih terus berlanjut, yaitu pengecoran untuk jalurnya nanti. Nah, ini ada beberapa titik jalur yang akan tersambung menuju ke bagian belakang. Nah, ini karena di aspal nanti di belakang ini. Nah, sudah dilakukan lapisan prime coat. Dan akan dilanjutkan nanti untuk sambungan yang ada di sini ya, di beberapa titik di sebelah kanan juga ada di sana. Nanti
untuk kendaraan kru para pembalap akan bisa naik lewat sana, jalurnya menuju ke kapling-kapling yang berada di sini. Karena di sini akan ditempatkan sebagai parkir kru para pembalap di depan ini maupun fasilitas lainnya akan dibangun nanti setelah kita bisa mengadakan ajang balapan tersebut. Ya, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari capaian pekerjaan yang sudah didapatkan di tunnel pertama. Ya, di sini juga untuk pengerjaannya sudah sip sekali kalau kita perhatikan. Pengecetan maupun pengerjaan lanjutan sudah selesai dilakukan. Tinggal lanjutan saja di beberapa bagian, seperti di bagian pipa untuk penyempurnaan, yaitu tersambungnya nanti di bagian aliran-aliran air yang memang sudah ditentukan untuk membuang nanti ya di bagian air yang ada di bak kontrol tersebut. Oke, lanjut kembali dari trek lurus menuju tikungan pertama. Nah, ini untuk batas dari pemotongan aspal sebelah kiri ya di trek line untuk pembuatan curb area sudah cukup panjang didapatkan. Ya, jadi kemarin sempat dicor tapi dibongkar kembali karena belum pas ya untuk ketebalan maupun model dari curb itu sendiri. Ya, di bagian sebelah kanan yang kita perhatikan tidak tersambung oleh aspal. Ternyata di sini dilakukan pengecoran untuk bagian curbnya. Nah, ini dia ya. Jadi sampai sore hari ini masih terus berlanjut para pekerja melakukan pengecoran di batas yang sudah ditentukan di sini untuk di bagian curb sebelah kanan yang ada di setiap tikungan yang memang sengaja tidak disambung karena akan dilanjutkan untuk pengecoran seperti ini. Ya, jadi teman-teman kemarin juga banyak yang bertanya ya kenapa tidak diaspal sekalian, karena memang di sini akan dibuatkan curbnya sama seperti tikungan ke 6 ya di sebelah kanan maupun tikungan ke-5 seperti itu. Setiap tikungan semuanya ada tentunya ya seperti sirkuit-sirkuit yang ada di dunia. Ya, kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua dan di sini untuk pengerjaan sebelah kiri curbnya sudah sip sekali, begitu juga di sebelah kanan. Nah, seperti yang kita perhatikan di sini ya dilakukan pemotongan sedikit atau penempatan untuk bagian curbnya sebelah kanan. Nah, seperti ini modelnya. Nah, jadi ini nanti setelah dilakukan pemotongan seperti ini dibersihkan dan dilanjutkan untuk pengecoran di bagian sisi kanan yang ada di sini. Oke, kita sudah berada di tikungan ketiga menuju keempat. Di sini bisa diperhatikan untuk hasil dari pelebaran pengaspalan kemarin di bagian inner surface road maupun di bagian sebelah kiri run off. Nah, bisa diperhatikan ya. Nanti akan diratakan dengan material gravel yang ada di sisi kiri supaya terlihat rapi untuk bagian sebelah kiri yang sudah dilakukan pengaspalan tersebut. Ya, di sini di tikungan kedua menuju ke 5 ini sudah sip sekali. Untuk pengerjaan di bagian curb tinggal saat ini seperti yang kita perhatikan ya, pengerjaan lanjutan di bagian sebelah kanan untuk curbnya saat ini juga masih dilakukan pengerjaan di sini. Nah, jadi di tikungan pertama di sini secara bersama dilakukan ya sekaligus supaya bisa terselesaikan. Nah, ini akan dilakukan untuk pemasangan di bagian pagesting tersebut model dari curbnya ya. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pengecoran yang sudah disiapkan di sana. Truk molen yang akan melanjutkan untuk menumpahkan material semen tersebut. Ya, di tikungan ke-5 menuju ke-6 sisi kiri sudah fix sekali untuk bagian curb area. Tinggal di bekas sebelah kanan ya sudah dilakukan beberapa panjang itu ya, kita perhatikan. Tinggal sedikit lagi tentunya di tikungan ke-6 ini akan terselesaikan untuk curbnya itu. Dan di depan itu juga sama ya. Jadi setiap tikungan seperti yang kita bilang tadi akan dilanjutkan untuk pengecoran di area curb tersebut. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu untuk hasil capaian pekerjaan di tunnel kedua yang berada di sini. Ya, jadi seperti ini kondisinya ya, tunnel kedua juga sudah sip semuanya. Sudah bisa dilewati tentunya oleh kendaraan. Ya, jadi sirkuit Mandalika mempunyai dua tunnel, yaitu tunnel pertama dan tunnel kedua ini fungsinya sebagai jalur menuju ke zona dalam maupun jalur keluar nantinya. Saat ini bisa dipergunakan oleh masyarakat yang masih tinggal ya di bagian
dalam lintasan sirkuit Mandalika. Ya, kita ambil mundur di sini karena memang di sore hari di lintasan Sirkuit Mandalika lumayan kencang untuk angin ya. Kita mundur saja biar lebih balance untuk drone kita. Dan di sana bisa dilihat bersama-sama untuk pengecoran di sebelah kiri yang ada di tikungan ke-9 menuju ke-10 ini sudah tersambung semuanya. Begitu juga pengerjaan di material gravel sudah dihamparkan, sudah dirapikan ya, terlihat sangat rapi sekali. Menuju tikungan ke-11 sudah rapi semuanya. Dan pekerjaan lanjutan masih terus berlanjut untuk pembuatan di billboard Pertamina yang berada di sana ya, untuk baliho besar nantinya bertulisan Pertamina masih terus dikerjakan sampai sore hari ini. Ya, di sisi kiri untuk tikungan ke-10 menuju ke-11, curb-nya sudah tersambung menuju tikungan ke-11. Nah, ini ya. Jadi sudah siap semuanya tentunya untuk curb yang ada di sini dari tikungan pertama di sebelah kiri menuju tikungan ke-17 saat ini. Ya, untuk curb sendiri tinggal di beberapa bagian saja. Di bagian tikungan ke-12 menuju ke-13 ya, masih belum dilakukan untuk pengecoran. Segera ya akan dilanjutkan juga supaya bisa terselesaikan. Dan di bagian sebelah kanan tadi juga akan dilanjutkan untuk pengecoran di area curb. Begitu juga di tikungan ke-12 di sisi kiri. Nah, itu yang terpotong tidak dilanjutkan pengaspalan memang akan dilanjutkan untuk pengecoran. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan Sirkuit Mandalika pada sore hari ini. Kita bersama-sama memantau untuk melihat kondisi terbarunya. Jadi seperti inilah. Ya, ini yang kita bilang tadi di tikungan ke-12 menuju ke-13 di sebelah kanan untuk curb yang ada di sini masih belum dilanjutkan untuk pengecoran. Segera tentunya ya. Karena saat ini di setiap tikungan dikerjakan secara bersamaan. Seperti yang kita perhatikan di tikungan ke-13 sebelah kiri. Untuk curb-nya saat ini sudah mulai dirapikan, dipersiapkan untuk pengerjaan lanjutan yang akan dilanjutkan yaitu pengecoran kalau kita perhatikan. Nah, ini ya. Area rumput juga masih terus berlanjut penanaman, perapian di sini supaya terlihat lebih sempurna untuk area grease itu sendiri maupun di bagian pengecoran nanti akan dilakukan di sini ya. Tapi sebelum dicor tentunya dilakukan sedikit pengaisan supaya pas nanti posisinya dipadatkan dan dilanjutkan untuk pengecoran di sisi sebelah kiri yang ada di sini. Iya, lanjut lagi dari tikungan ke-14 menuju ke-15 di bagian sebelah kanan. Tinggal ini saja yang belum dilakukan untuk pengerjaan lanjutan ya. Di sebelah kiri yang ada di sini sudah sip semuanya. Untuk curb sudah tersambung menuju tikungan ke-15 itu. Begitu juga dari tikungan ke-16 menuju ke-17 sampai menuju ke trek lurus. Untuk curb yang ada di sisi kiri, trek lintasan sudah tersambung. Tinggal pengerjaan perapian di area verge yang berada di sebelah kanan. Nah, ini akan dicor juga kalau kita perhatikan di sebelah kanan yang ada di sini. Area verge-nya tersambung menuju tikungan ke-16. Seperti itu modelnya ya. Jadi di setiap tikungan sudah diperkirakan. Dan setelah kita pantau bersama-sama tadi, kita sudah liput ya full lintasan buat kalian semua. Semakin yakin tentunya kalau di bulan ini seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait juga, pihak ITDC maupun pihak IMGPA semuanya yang telah mengecek kesiapan untuk sirkuit ini sendiri di bulan ini di bagian trek lintasan akan bisa terselesaikan. Kita berharap seperti itu ya. Ya, target meleset biasalah, namanya juga mega project, tetapi kita berharap semuanya bisa berjalan sesuai harapan kita. Karena untuk WSBK sendiri tinggal sebentar lagi tentunya kita akan sambut ya, yaitu di bulan November. Jadi kurang lebih 1,5 bulan lagi waktu kita untuk menyelesaikan di progres yang ada, seperti di bagian perapian di trek lintasan yang ada di sini maupun perakitan di bagian bangunan modular pedok itu sendiri. Dan kita sudah sampai di trek lurus kembali, di mana tadi kita perhatikan di sini pengaspalan akan dilanjutkan di area verge yang langsung terhubung ke depan itu ya, yang di beberapa titik memang harus dilakukan pengaspalan
supaya pas nantinya di jalur menuju ke inner service road ini ya, supaya terkoneksi. Ya, jadi sudah dilakukan lapisan prime coat pada sore hari ini. Tadi pas kita terbang belum ya, dan saat ini sudah mulai dilakukan, sudah menghitam itu, sudah dilakukan pelapisan. Artinya mungkin malam ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan, kita tunggu saja. Kalau seperti yang kita perhatikan di sini, untuk alat finisher juga sudah standby. Nah, ini progresnya masih berlangsung. Begitu juga untuk dump truck sudah standby semuanya di situ ya. Artinya insya Allah mungkin malam ini akan dilanjutkan juga untuk pengaspalan di beberapa titik yang tidak begitu panjang ya, tetapi supaya terlihat lebih rapi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Sampai di saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.